Selebgram berinisial TE diciduk polisi selepas melakukan prostitusi online. Pihak kepolisian daerah Jawa Tengah menangkap seorang selebgram yang diduga selebgram itu terlibat prostitusi online dengan tarif puluhan juta rupiah. Pengungkapan kasus prostitusi online ini berawal saat anggota Unit 2 Subdit 4 Polda Jateng mendapatkan informasi bahwa adanya prostitusi artis selebgram cantik di salah satu hotel kota Semarang. Dan ternyata nih, wanita penjajah seks itu adalah seorang selebgram berinisial TE. Tarif yang dikenakan pada prostitusi tersebut sangatlah fantastis, yakni sebesar 25 juta rupiah. Selain itu, polisi juga mendapati seorang warga negara asing berinisial FBD, 26 tahun, yang turut melayani tamu di kamar sebelahnya. Sementara mucikarinya adalah JB, yang diamankan di sekitar hotel tersebut. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Davidia, mohon pamit undur diri. Halo Sobat Selebita, kembali lagi bersama saya Vina Lijarani yang akan membawakan berita pada hari ini yang datang dari artis Rebecca Tamara yang terlibat dalam sinetron yang syuting di pengungsian korban erupsi Gunung Semeru terpaksa menikah tuan muda atau TMTM meminta maaf setelah adegan produksi serial itu viral dan menuai kecaman. Lalu seperti apa beritanya? Langsung saja kita simak berikut ini. Ia menyebut bakal belajar lebih dalam, memahami dan memilah kondisi terkait dengan produksi syuting yang akan ia jalani. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada publik yang mengingatkannya. Ia juga turut berduka cita atas musibah Semeru. Rebecca membagikan permintaan maafnya melalui Instagramnya @RebeccaTamara pada Rabu 22 Desember 2021. Ia turut mengakui kesalahannya karena menerima adegan tersebut sesuai arahan. Rebecca viral usai sejumlah video menampakkan dirinya yang tengah syuting di antara tenda berlogo Kementerian Sosial dan di antara tenda posko kemanusiaan dalam musibah Semeru. Sekian berita yang saya sampaikan. Saya Vina Lijarani, mohon pamit undur diri. Halo Sobat Seleb Bintang, saya Safira Filita Marcelina akan membawakan berita yang datang dari pebulu tangkis Jonathan Christie dan ex-JKT48 Sanju mengumumkan kabar gembira. Setelah lama berpacaran, akhirnya mereka pun bertunangan. Momen bahagia tersebut mereka bagikan di akun Instagramnya masing-masing. Mereka berdua sama-sama merepost ucapan yang disampaikan teman-temannya. Sanju juga mengunggah foto pamer cincin di akun Instagramnya. Ada dua foto yang diunggah, salah satunya ia terlihat seperti berbisik pada Jonathan Christie dan memperlihatkan cincin di jari manis dengan caption hati. Di sisi lain, Jonathan Christie pun tampak mengunggah foto selfie bersama Sanju. Keduanya terlihat tersenyum bahagia. Sanju dan Jonathan Christie pun banjir ucapan tak hanya dari netizen, tetapi juga rekan-rekan sesama selebriti dan para atlet. Jonathan Christie juga menjawab salah satu ucapan dari salah satu teman di akun Instagramnya. Ia mengaku pesta pernikahan tidak akan langsung digelar dalam waktu dekat. Jonathan Christie dan Shania Junianata sudah lama dikabarkan menjalin asmara. Mereka mengungkap tengah berpacaran saat hari Natal beberapa tahun lalu. Kedekatan keduanya dikabarkan bermula saat bertemu di gereja yang sama. Awalnya Jonathan Christie dan Sanju ex-JKT48 hanya saling memberikan like dan komentar pada postingan masing-masing sebelum pada akhirnya mereka go public. Sekian informasi yang saya
Sobat Seleb Bintang, saya Muhammad Dafaridya yang akan menemani Anda untuk memberikan informasi terbaru seputar dunia selebriti. Dan langsung saja kita masuk ke informasi pada hari ini. Permohonan hak perwalian dan hak waris Dodi Sudrajat ditolak PA Jakpus. Dodi Sudrajat berada dalam babak baru dalam sengketanya mengenai hak perwalian Galaskaya Adriansyah dan hak waris yang ia ajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pada sidang yang digelar pada hari Senin, 27 Desember 2021 yang digelar secara virtual, ditetapkan jika permohonan Dodi ditolak. Sebagaimana diketahui, Dodi Sudrajat mengajukan permohonan hak perwalian atas cucunya bernama Galaskaya Adriansyah, juga penetapan ahli waris atas anak sulungnya bernama Vanessa Angel yang telah meninggal dalam kecelakaan tunggal. Adapun penyebab permohonan perwalian Dodi ditolak karena sang besan, Haji Faisal, sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Berdasarkan itu, majelis tidak dapat menerima perkara itu. Sementara untuk permohonan penetapan ahli waris tidak dapat diterima karena Dodi belum punya legal standing untuk mewakili Vanessa Angel karena warisan Vanessa Angel diberikan kepada anaknya Galaskaya. Dan yang terakhir, permohonan Dodi baru dapat dijalankan jika permohonan dari pihak besan telah selesai dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dengan catatan, itu pun jika pihak Dodi ingin permohonan kembali. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Dafaridya, mohon pamit undur diri. Hai Sobat Seleb Bintang, saya Muhammad Dafaridya yang akan menemani Anda untuk memberikan informasi terbaru seputar dunia selebriti. Dan langsung saja kita masuk ke informasi pada hari ini. Richard Lee ditahan terkait kasus illegal access. Polda Metro Jaya menahan Dr. Richard Lee, tersangka kasus illegal access malam ini. Dr. Richard Lee ditahan karena kasusnya sudah dinyatakan lengkap dan akan segera dilimpahkan ke jaksa. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Julvan menjelaskan pihaknya menahan Dr. Richard Lee sebab ia akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berkas kasus perkara illegal access ini juga sudah dinyatakan lengkap. Richard Lee selanjutnya akan ditahan sambil menunggu pelimpahan tahap 2 ke jaksa. Sebelumnya, kasus ini sempat menjadi sorotan publik. Richard Lee sempat memprotes penangkapan dirinya oleh aparat kepolisian. Richard Lee kemudian dipulangkan setelah pemeriksaan 24 jam. Richard Lee diketahui ditangkap pada kediamannya di daerah Palembang. Polisi menangkap Dr. Richard Lee atas perbuatan illegal access dan penghilangan barang bukti. Barang bukti tersebut berupa akun Instagram Dr. Richard Lee yang disita oleh penyidik di kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kartika Putri. Richard Lee disebut telah mengakses akunnya yang disita penyidik tanpa izin ke penyidik. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana pasal 30 JO, pasal 46 UU ITE tentang illegal access dan atau pasal 231 KUHP dan atau pasal 221 KUHP tentang menghilangkan barang bukti. Dan dia pun terancam 8 tahun hukuman penjara. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Dafaridya, mohon pamit undur diri. Halo Sobat Seleb Bintang, saya Safira Filita Marcelina. Kali ini akan membawakan berita datang dari boyband BTS yang dikabarkan terpapar COVID-19 usai pulang dari Amerika Serikat. 3 dari 7 member boyband BTS dikonfirmasi positif COVID-19 dalam 3 hari terakhir. Mereka yakni adalah Suga, RM, dan Jin.
Suga juga dikabarkan menjadi member pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada Jumat 24 Desember 2021. Suga dikonfirmasi positif COVID-19 ketika menjalani karantina mandiri begitu tiba di Korea Selatan dari Amerika Serikat. Sehari kemudian, 2 member BTS lainnya juga dikonfirmasi positif COVID-19. Big Hit yang merupakan agensi BTS tersebut menyebut ketiga member sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dan tidak melakukan kontak dengan member lainnya ketika menjalani karantina mandiri. Sekian berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alfialita Marcelina, mohon pamit undur diri. Halo Sobat Seleb Bintang, saya Safira Alfialita Marcelina. Kali ini akan membawakan berita datang dari Ridho Ilahi yang belum siap membelikan rumah atas nama sang kekasih. Walaupun belakangan ini video kemesraan Ridho Ilahi bersama sang kekasih sempat viral di TikTok, ternyata Ridho belum sepenuhnya yakin kepada sang kekasih yaitu Dinar Candy. Ridho buka suara bahwa ia masih menyimpan kekhawatiran diselingkuhi oleh sang kekasih. Alasan itu membuat Ridho Ilahi menahan diri membeli rumah atas nama Dinar Candy. Ia juga menegaskan akan membeli rumah atas nama sang kekasih jika sudah menikah. Hal itu dilakukan untuk menekan rasa kecewa yang terlalu dalam. Meskipun begitu, Ridho Ilahi tetap berusaha agar hubungan asmaranya bisa berjalan dengan baik. Ridho juga mengatakan jika mereka resmi menikah, ia akan memberikan segalanya untuk sang pujaan hati. Sekian berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alfialita Marcelina, mohon pamit undur diri. Hai Sobat Seleb Bintang, saya Muhammad Dafaridya yang akan menemani Anda untuk memberikan informasi terbaru seputar dunia selebriti. Dan langsung saja kita masuk ke informasi pada hari ini. Roro Fitria resmi menikah dengan pengusaha. Tanggal pernikahan jadi mahar pernikahannya. Artis Roro Fitria resmi menikah dengan pengusaha otomotif bernama Andri Irawan. Proses hijab kabul digelar di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 29 Desember 2021. Sang artis diwakilkan oleh kakak kandungnya Muhammad Sigit Nur Cahyo, sementara Habib Soleh bin Muhsin bin Jindan serta Abud Hidayanto bertindak sebagai saksi pernikahan. Setelah prosesi hijab kabul, Roro Fitria kemudian dihadirkan dan duduk di sebelah Andri Irawan yang kini telah sah menjadi suaminya. Sang artis tampak mempesona dalam balutan kebaya putih dalam adat Jawa. Prosesi hijab kabul Roro Fitria dan Andri Irawan digelar dengan konsep luar ruang dan hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat terdekat. Andri diketahui berstatus duda yang usianya lebih tua 10 tahun dari sang artis. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Dafaridya, mohon pamit undur diri. Halo Sobat Seleb Bintang, saya Safira Alfialita Marcelina. Kali ini akan membawakan berita yang datang dari Giselle Anastasia yang kepergok jalan berdua dengan mantan sang suami yakni Gading Martin. Giselle Anastasia mengumumkan bahwa dirinya telah resmi putus dari Wijin Saputra atau yang akrab dikenal dengan nama Wiji. Giselle pun mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat kehilangan setelah putus dengan Wijin.
Meskipun begitu, Giselle menjelaskan bahwa keduanya mengakhiri hubungan dengan cara yang baik-baik. Setelah resmi dikabarkan putus, Giselle kini kepergok beberapa kali menghabiskan waktu bersama sang mantan suami yaitu Gading Martin. Jika biasanya mereka jalan bersama sang anaknya yakni Gempi, namun kali ini mereka kepergok sedang jalan berdua. Keduanya tampak tersenyum sumringah saat berada di restoran dan tak sadar sedang direkam dari kejauhan. Warganet yang melihat kebersamaan Gading Martin dan Giselle Anastasia pun memberikan beberapa komentar pro dan kontra. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alfielita Marcelina, mohon pamit undur diri. Halo semua sobat Selebintang, kembali lagi bersama saya Adila Haritul Aini. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar selebriti yang datang dari Sunan Kalijaga yang mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pengacara Dodi Sudrajat. Sunan Kalijaga mengumumkan pengunduran dirinya untuk menjadi pengacara Dodi Sudrajat. Ia mengaku kilaf saat menjadi pengacara Dodi Sudrajat saat itu. Ia mengatakan semua orang khilaf dan kekhilafan saya itu sudah dimaafkan langsung kepada Pak Faisal dan Ibu saat pertemuannya itu. Sunan Kalijaga juga menegaskan bahwa sebelumnya ia memang tidak terlebih dahulu menanyakan soal latar belakang masalah ini. Karena baginya hal tersebut sama saja hanya membuat sakit hati banyak pihak. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga mengakui jika hal itu adalah sebuah kesalahannya. Dan ia memutuskan untuk bertemu dengan pihak keluarga mendiang Bibi Ardiansyah yang difasilitasi oleh Marsha Icha yang merupakan teman dari mendiang Vanessa Angel. Saat ini Sunan Kalijaga sudah berkomunikasi dengan pihak Dodi Sudrajat dan menyampaikan permohonan pengunduran dirinya secara langsung dan ditanggapi dengan baik oleh Dodi melalui pesan. Dodi mengucapkan ungkapan terima kasih juga meminta maaf apabila pernyataannya kurang berkenan di hati Sunan Kalijaga dan berharap hubungannya terjalin baik tanpa menghapus tali silaturahmi. Sekian informasi seputar selebriti yang dapat saya sampaikan. Saya Adila Haritul Aini, mohon pamit undur diri. Halo Sobat Selebintang, saya Final Syarani yang akan membawakan berita seputar selebritis yang datang dari artis Cassandra Angeli dan mucikarinya yang ditangkap polisi karena terlibat prostitusi. Polisi mengungkap ada selebritas lain di daftar atau list yang dipegang mucikari Cassandra. Langsung saja kita simak infonya. Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 31 Desember 2021, Zulpan mengatakan pihaknya telah mengantongi data soal pesohor lain yang masuk daftar mucikari itu. Daftar itu diperoleh setelah polisi memeriksa 3 orang mucikari, yakni KK, UA, dan R. Polisi menegaskan bakal memanggil nama-nama selebritas yang ada di dalam daftar itu. Namun Zulpan enggan menyebut detail siapa saja nama-nama selebritas yang ada di daftar itu. Cassandra Angeli dan 3 mucikarinya dijerat pasal berlapis. Mereka juga telah ditahan. Cassandra Angeli terbukti melakukan 5 kali transaksi dengan bayaran 30 juta rupiah per sekali transaksi. Sekian informasi yang saya sampaikan, sampai jumpa di berita terpopuler selanjutnya.
kembali lagi bersama saya, Vina Syarani, yang akan membawakan berita seputar selebritis yang datang dari Lyodra. Baru-baru ini, ia masuk ke dalam salah satu 10 wanita tercantik dunia versi TC Candler. Ya, ia masuk ke dalam 10 deretan wanita tercantik bersama banyak selebritis populer dunia. Salah satunya adalah Lisa Blackpink. Nah, bagaimana kita lihat pesona seorang Lyodra yang akan kita jabarkan ke dalam beberapa transformasi Lyodra berikut ini. Saksikan selanjutnya. Berbakat sejak kecil. Pada tahun 2014, Lyodra mengikuti sebuah ajang pencarian bakat bertajuk Indonesia Mencari Bakat. Meski tereliminasi di babak 6 besar, ia langsung dikontrak oleh label rekaman Good Records di bawah naungan musisi Erwin Gutawa. Selanjutnya, ajang perlombaan internasional. Lyodra berhasil menjuarai sebuah perlombaan internasional di Italia. Kemudian ia juga juara termuda di Indonesian Idol. Pada tahun 2020, Lyodra berhasil menjadi satu-satunya juara pertama Indonesian Idol termuda. Sukses di usia muda. Bersama Lale, Ilman, dan Nino, Lyodra merilis Gemintang Hatiku. Lalu Lyodra juga sempat merilis lagu ciptaan Anji, Tentang Kamu. Setiap single yang dirilis Lyodra pun menjadi hits, termasuk lagu yang terbaru, Pesan Terakhir. Dan yang terakhir adalah Album of the Years. Lyodra berhasil telah memenangkan sebuah penghargaan bergengsi di Indonesian Music Awards 2021 dengan kategori Album of the Years. Wow, keren banget ya Lyodra dengan segudang prestasi dan juga transformasi karir yang tentunya semakin memuncak. Oke, sekian berita yang telah saya sampaikan. Sampai jumpa di berita terpopuler selanjutnya.